pemirsa, kembali lagi bersama saya di Berita Pagi yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan, menyajikan berita teraktual dan terpercaya. Pemerintah Kota Tangerang memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% mulai dari 12 Mei 2022, tepatnya setelah libur Lebaran lalu. Terdapat 685 sekolah yang tersebar di Kota Tangerang akan memberlakukan pembelajaran tatap muka. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin, jika dilihat dari fluktuatif COVID-19 di Kota Tangerang adalah di bawah 10, yang berarti kecil kenaikan kasus COVID-19. Setelah beberapa waktu berlalu, COVID-19 yang sempat memuncak pada 19 Februari 2022 dengan total rata-rata 55.411 kasus dalam 7 hari, kini telah melandai menjadi rata-rata 308 kasus dalam 7 hari. Sekolah kembali bertatap muka sesuai dengan surat edaran Kemendikbudristek nomor 2 tahun 2022 bahwa pembelajaran tatap muka dapat dilakukan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dua tahun berlalu sudah pandemik terjadi di tanah air kita. Tidak hanya sektor ekonomi saja yang terganggu, namun juga sektor pendidikan di negara kita cukup mengalami perubahan. Perubahan yang membuat murid tadinya dapat bersosialisasi di sekolah, terpaksa harus belajar dari rumah. Akankah ada perubahan pada cara bersosialisasi murid dengan temannya di sekolah akibat terbiasa belajar jarak jauh? Untuk lebih lanjutnya, saya sudah menghadirkan seorang guru bahasa Indonesia yang mengajar murid SMA di salah satu sekolah swasta Tangerang. Selamat pagi, Mira. Selamat pagi, Iren. Ya, baik, Bu, kabarnya? Kabar Ibu baik. Bagaimana dengan kamu? Oh, iya baik juga, Bu. Terima kasih. Ya, kalau boleh tahu, Bu, sudah berapa lama Ibu mengajar sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah swasta Tangerang? Oh, kalau misalnya dimulai dari Ibu pertama kali mengajar itu, Ibu mulai mengajar itu tahun 2015. Berarti kurang lebihnya sampai saat ini berarti 7 tahun ya, sekitar 7 tahun. Berarti sebelum pandemi menyerang ya, Bu, ya? Sudah cukup lama. Ya, iya. Saat kamu waktu itu masih bersekolah di sini juga ya. Kemudian, apa yang Ibu rasakan setelah kurang lebih 2 tahun mengajar secara online dan sekarang harus kembali lagi mengajar secara bertatap muka di sekolah? Ya, saat itu misalnya kan kemarin sempat ya kita belajar secara daring seperti itu. Sebenarnya sih ada perasaan senangnya juga ya karena bisa bertemu langsung oleh para siswa-siswi datang ke sekolah dan lebih ke arah ini sih pendekatan kan selama ini terjadi kesulitan ya saat daring gitu ya, entah itu saat mengontrol para siswanya seperti itu. Lebih ke arah ini sih senang gitu. Ke arah teknisnya juga mungkin kendala-kendala yang tidak diinginkan bisa terjadi. Ya, kendala saat PJJ atau saat bertemu langsung atau saat mengajar di jarak jauh. Saat PJJ ya? Ya. Ya, saat PJJ itu kesulitannya terutama ini ya, entah itu lebih ke arah kendala dari para siswanya ya, entah itu bermasalah jaringan, internetnya ya di rumah, apalagi misalnya kalau tidak ada yang wifi kan berarti harus menggunakan kuota seperti itu. Terus ada juga masalah entah itu seperti ini kalau misalnya ibu sedang menjelaskan sinyalnya sempat terputus, penjelasannya itu kurang tersampaikan seperti itu. Lebih ke arah komunikasi kali ya, karena memang kebetulan di kelasmu yang saat ini saat kemarin naik kelas 11 itu kan memang ibu baru bertemunya saat kemarin ya, hampir mau ke semester kedua ini gitu.
sebelumnya kan belum pernah mengenal secara langsung, entah itu karakternya ya kan, entah itu kesulitan, ini sih kehadirannya gitu. Minimal yang hadir pun saat misalnya ibu sampaikan baik itu materi kan tidak hanya ini ya, mereka hanya membaca materi yang disiapkan psikologi. Kebetulan masih menggunakan psikologi ya. Nah, materinya kan tidak hanya bisa sekedar membaca aja, melainkan Zoom ini penting ya. Hadirannya bisa kita lihat, kita kontrol gitu, kita absen juga. Itu sih lebih ke arah mengontrol siswanya itu tidak bisa langsung, berbeda saat mereka datang langsung di kelas, seperti itu. Kemudian, apakah ada kekhawatiran tersendiri untuk ibu maupun peserta didik ibu saat tahu kembali lagi melakukan tatap muka di sekolah? Oh, tentunya kekhawatiran ya. Mungkin kalau buat ibu sendiri kekhawatiran itu ada, tapi tidak terlalu, ya kan. Kalau misalnya dari siswanya sendiri memang seperti apa ya, parno gitu ya. Apalagi ada yang memang waktu itu kan masih banyak ya kasus misalnya COVID seperti itu. Saat bukan hanya ini ya, bertemu orang banyak kan pikirannya sudah tidak enak gitu ya. Aduh, ada juga yang negatifnya sih menjadi alasan. Jadi anak yang memang tidak berniat untuk belajar langsung atau malas bangun pagi datang ke sekolah, itu kan pasti dijadikan alasan. Tapi ada yang benar-benar merasa takut gitu. Apabila, oh iya Bu, saya kan belum divaksin gitu kan. Saya takut ketemu orang banyak, apalagi kan ini ya, virus itu kan tidak kasat mata ya, tidak bisa terlihat gitu. Jadi seperti itu sih khawatirannya. Tapi lebih kepada muridnya sendiri ya? Ya, kalau ibu sendiri yang penting kita tetap melaksanakan protokol kesehatan gitu, dengan tetap menggunakan masker, tidak melepasnya, terus tetap menjaga jarak. Ya, karena tidak langsung ini kan, sebelumnya tidak langsung misalnya mereka datang itu 100% full gitu di kelas, melainkan ada sebagian saja gitu persesi. Ya, berarti itu termasuk syarat ketentuan murid untuk dapat hadir di sekolah ya Bu ya? Nah, betul. Ya, kebetulan ini untuk para pengajar juga di sini juga wajib ya. Vaksin itu wajib dosis pertama, kedua gitu. Dan untuk peserta didik juga wajib vaksin, karena setiap mereka datang ke sekolah pun harus ini ya, scan QR ini ya, berkode peduli lindungi, seperti itu syaratnya. Berarti mencuci tangan, memakai masker, scan juga, dan wajib vaksin ya Bu ya? Ya, itu sangat wajib Irene. Jadi benar-benar dari depan sekolah saat mereka masuk ke sekolah juga mereka harus mencuci tangannya terlebih dahulu. Lalu juga seperti disemprot itu juga. Nah, setelah itu baru dia baru boleh masuk sekolah sebelum ke kelas. Kemudian menurut Bu Ira sendiri, apakah ada perbedaan tingkah laku dalam bersosialisasi murid dengan teman di sekolah akibat dari belajar online secara 2 tahun ini? Ya, yang Ibu amati ya selama ini saat yang pertama kali mereka datang langsung ke sekolah dan belajar di sini, Ibu lihat sih dalam hal komunikasi, mungkin tidak semua mereka itu kenal dari misalnya teman SMP atau teman SD, atau banyak juga yang memang ini ya berbeda ya di luar sekolah. Mutiara Bangsa misalnya sebelumnya SMP-nya di mana. Nah, dalam hal komunikasi emang seperti apa ya, kayak malu-malu gitu, masih diam, masih pasif, istilahnya masih kalem gitu ya. Nah, itu mungkin interaksi komunikasi di dalam kelasnya tuh seperti itu. Masih belum berbaur gitu awal-awalnya. Ada beberapa kelas yang seperti itu. Ya, kecuali memang dia sudah berteman sudah lama, sudah saling mengenal. Nah, gitu kan saat PJJ atau daring kan mereka kenalnya juga agak sulit ya, lewat daring juga tidak bisa istilahnya SKSD ya. Tidak bisa gitu. Saat baru bertemu mungkin mereka baru berkenalan dan lain-lain, komunikasinya baru ada. Ya, berarti lebih sulit ya Bu kira-kira secara online untuk saling berinteraksi gitu ya? Ya, apalagi kalau misalnya kita memberikan ini ya, tugas kelompok seperti itu. Mereka juga harus mau nggak mau itu juga ya, kan komunikasi penting gitu.
kan tugas misalnya ada beberapa yang memang bentuknya kelompok, nah mereka untuk mencari teman kelompoknya memang harus kita yang menentukan gitu. Kadang diam saja gitu. Ya, cukup terlihat perbedaannya ya Bu ya. Oke. Sangat Kemudian menurut survei Kemendikbudristek, pelajar mengalami learning loss atau kemunduran akademis. Apakah Ibu punya tips tersendiri untuk meningkatkan akademik untuk meningkatkan kemunduran akademis? ya. Nah, kalau misalnya tentang ini sih lebih ke arah kita melihat gitu. Kemarin memang sempat mereka tuh rasa nyaman, tuh enak nih belajar bisa sambil tiduran, apalagi mereka yang jarang sekali mengaktifkan kameranya seperti itu. Entah kadang-kadang menghilang, kadang ibu sedang berbicara, entah kita kan namanya mengontrolnya sulit ya. Itu terjadi ini sih, misalnya motivasinya, oh udah enak nih apa-apa tinggal searching gitu. Dalam hal belajar juga tentunya yang sangat dirasakan sangat berbeda ketika yang waktu kamu dulu mungkin belajar di sekolah kan handphone pun nggak boleh ya kan, haram hukumnya di bawah ya nggak sih. Jadi kamu fokus untuk mendengarkan atau menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Nah ini berbeda kan saat pembelajaran waktu sempat PJJ itu mereka lebih ke arah ini sih santai ya. Nah itu yang harus dirubah pola pikirnya saat mereka sudah datang kembali dan belajar tatap muka di sekolah ya, lebih ke arah ini sih, pemberian motivasi. Jadi kira-kira apa sih yang membuat kamu tuh lebih semangat di sekolah dan belajar gitu. Kembali lagi kan semua anak memiliki cita-cita yang berbeda ya, terus motivasinya itu bisa lebih ditingkatkan. Dan terutama anak tersebut juga harus tahu nih, misalnya oh iya motivasi saya sekolah apa sih gitu, tidak bisa berpikir pendek ya. Gampang lah kalau misalnya ini semua ada di Google atau apa gitu, lebih ke arah gitu. Kemarin ibu rasakan ya. Ya, berarti lebih kembali meningkatkan motivasi belajarnya ya, agar lebih semangat dalam belajar. ya lebih ke arah dari minatnya, dan tentunya itu sebagai salah satu guru juga pastinya membantu dalam hal bukan hanya ini ya pemberian misalnya materi belajar aja, tapi lebih ke arah dalam apa kepribadian dia juga harus dicari nih, kamu kira-kira apa sih hal yang kamu ingin kembangkan, misalnya kamu punya bakat apa gitu. Misalnya salah satu, oh ya itu ada kaitannya dengan kamu belajar di sekolah itu materi apa, kan kira-kira ada yang nyambung gitu, dan membuat apa sebagai bekal dia nanti gitu. Seperti itu. Baik Mira, terima kasih atas jawaban dan waktunya karena telah bergabung dari acara Berbicara Lagi. Demikian pemirsa, wawancara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iren mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri.